Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran sosial emosional, topik demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Imelda Marata Solih, Indah Nominadia, Nindi Fidayati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama itu, guru selalu menunjukkan sikap positif seperti empati, sabar, dan juga adil. Selanjutnya, tekanan kerja, kondisi pribadi, dan beban tugas dapat mempengaruhi interaksi guru dengan siswa. Selanjutnya adalah guru harus mengelola emosi dengan baik agar tidak meniru perilaku negatif seperti mudah marah. Dan yang terakhir, guru perlu menjaga profesionalisme dalam menghadapi konflik dan juga stres. Selanjutnya adalah kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti. Yang pertama adalah gangguan dalam kelas. Beberapa siswa terus mengobrol dan tidak memperhatikan pelajaran. Selanjutnya, kehilangan kesabaran. Guru merasa frustasi dan juga menegur siswa dengan nada yang tinggi, dan suasana kelas menjadi tegang. Setelah teguran keras, kelas menjadi kurang kondusif untuk belajar. Dukungan sekolah dalam pembelajaran sosial emosional. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan berbagai cara seperti pelatihan guru, lingkungan inklusif, integrasi dalam pembelajaran, komunikasi positif, dan juga kolaborasi dengan orang tua. Pertama, menyediakan pelatihan bagi guru seperti pelatihan manajemen emosi, teknik mindfulness, serta strategi untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Kedua, menciptakan lingkungan yang inklusif dengan menyediakan layanan konseling atau bimbingan agar siswa dapat dukungan emosional yang memadai. Ketiga adalah mengintegrasikan aspek sosial emosional dalam pembelajaran, misalnya melalui diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, atau program pengembangan karakter. Yang keempat adalah mendorong komunikasi yang positif dengan membangun budaya komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua guna mendukung kesejahteraan sosial emosional. Selanjutnya adalah tantangan bagi sekolah. Dalam hal ini, sekolah menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya kesadaran, perbedaan latar belakang siswa, keterbatasan sumber daya, dan juga pengaruh budaya luar dan media sosial. Sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Selain itu, perbedaan latar belakang peserta didik juga menjadi tantangan karena setiap siswa memiliki kondisi emosional yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel. Tekanan akademik yang tinggi juga seringkali membuat guru dan siswa lebih fokus pada nilai ujian, sehingga pembelajaran sosial emosional kurang mendapat perhatian. Keterbatasan sumber daya baik tenaga pendidik, dana, maupun waktu juga dapat menghambat sekolah dalam menyediakan program sosial emosional yang efektif. Selain itu, pengaruh budaya dan lingkungan luar sekolah seperti tekanan dari media sosial atau teman sebaya dapat berdampak besar pada perkembangan sosial emosional siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk menghadapi tantangan ini, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh karakteristik peserta didik dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Setiap siswa memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, bisa menjadi contoh nyata dalam keseharian. Yang ketiga, membuat aktivitas yang menarik serta interaktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang telah kami dapatkan setelah menonton film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel Andrea Hirata yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga miskin di Kampung Gatung, Kepulauan Bangka Belitung, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun daerah mereka kaya akan timah, kesejahteraan masyarakatnya tetap rendah. Dalam perjuangan mereka, sosok guru ibu muslimah yang tulus dan inspiratif memainkan peran penting dalam membantu mereka mengatasi segala keterbatasan dan tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
Adapun hal yang dapat dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan, yaitu guru sebagai agen perubahan berperan penting dalam pembaharuan pendidikan dengan menjadi teladan bagi siswa. Baik, perkenankan di sini saya Nidi Vidayanti akan melanjutkan pemaparan materi berkaitan dengan film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Di sini kelompok kami mengambil film berjudul Negeri Lima Menara, di mana film ini rilis pada tahun 2012 yang mengisahkan tentang seorang Alif Fikri yang awalnya ingin berkuliah di ITB, namun memilih belajar di Pondok Madani. Di sana, ia bertemu dengan 5 teman baru, dan bersama-sama mereka belajar tentang prinsip manjada wajada untuk meraih impian. Meski penuh tantangan, mereka akhirnya berhasil mencapai cita-cita dan menginjakkan kaki di berbagai belahan dunia dengan pesan tentang kerja keras, persahabatan, dan percaya diri. Baik, selanjutnya film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Kelompok kami mengambil film berjudul Sekolah Rimba. Film ini rilis pada tahun 2013. Film ini merupakan drama yang diadaptasi dari autobiografi Butet Manurung. Beliau merupakan seorang pendidik yang meninggalkan kehidupan kota untuk mengajar anak-anak suku dalam di hutan Jambi. Ia mendirikan sekolah rimba untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan formal. Film ini menggambarkan tantangan mengajar di komunitas terpencil serta konflik antara tradisi lokal dan modernisasi, sambil menyoroti dedikasi Butet dalam pendidikan serta budaya lokal. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pembahasan tentang hal yang dapat dipelajari dari film Negeri Lima Menara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, yakni pantang menyerah dan kerja keras untuk meraih cita-cita, seperti prinsip manjada wajada. Yang kedua, yakni persahabatan dan solidaritas antar siswa dari berbagai daerah. Yang ketiga, yakni inspirasi guru yang membangun percaya diri dan keberanian bermimpi. Kemudian, kemampuan beradaptasi dengan sistem pendidikan yang berbeda. Yang keempat, yakni kesadaran diri. Nah, siswa mengenali kemampuan, kekurangan, dan tujuan hidup mereka. Kemudian, disiplin dan manajemen diri. Ini berkaitan dengan menghadapi tantangan dengan sikap tangguh dan pengendalian diri. Yang terakhir yakni kemampuan sosial, yakni berinteraksi dengan teman dari berbagai latar belakang untuk memahami perspektif dan bekerja sama. Baik, yang terakhir yakni hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yakni pertama empati Butet dalam mendidik anak-anak suku dalam. Yang kedua yakni keberanian Butet meninggalkan kenyamanan kota untuk mengajar. Yang ketiga yakni menghargai budaya lokal dalam pendidikan inklusif. Yang keempat yakni pendidikan sebagai sarana pemberdaya masyarakat terpinggirkan. Dan hubungannya dengan sosial emosional yang pertama yakni empati, yakni Butet menghormati nilai suku dalam untuk metode pembelajaran efektif. Kedua, kesadaran sosial, yakni menyoroti tantangan sosial kelompok kurang beruntung. Kemudian yang terakhir yakni pengambilan keputusan, yakni Butet memilih antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.